Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Kirana. Perkenalkan, nama saya Rangga Erziansyah. Perkenalkan, saya Reva Uliat. Perkenalkan, nama saya Rio Alamsyah. Perkenalkan, nama saya Saskia Rahma. Perkenalkan, saya Silvina Stiani. Kami dari kelompok 7 ingin menceritakan salah satu tokoh penting dalam Islam, yaitu Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Tiu menyebutnya sebagai sang pemula puisi Indonesia. Sementara Abdul Hadi menjulukinya sebagai Bapak Sastra Melayu. Hamzah Fansuri lama berdiam di Aceh. Ia terkenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Dalam sastra Melayu, ia dikenal sebagai pencipta genre syair. Banyak spekulasi mengenai asal-usul Hamzah Fansuri. Sebagian mengatakan dia berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada juga yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam. Nama Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah, dekat kota bersejarah Barus. Butuh rujukan dalam zaman Kerajaan Aceh Darussalam. Kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Dalam seminar Hamzah Fansuri yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata RI pada 2007, Claude Gold dan Ludwig Halus mengungkapkan temuan mengejutkan terkait sebuah nisan di pemakaman Bab Mala di Mekah dengan nama Sheikh Hamzah bin Abdullah Al-Fansuri yang wafat pada 9 Rajab 933 Hijriah atau 11 April 1527 Masehi. Karena itu, kepastian lokasi makam Hamzah Fansuri masih membutuhkan studi lebih lanjut. Penyair dan ahli tasawuf Aceh abad ke-17 tersebut mendapat anugerah bintang budaya Parama Dharma pada 12 Agustus 2013 yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara penganugerahan Bintang Mahaputra dan Tanda Jasa di Istana Negeri RI. Syekh Hamzah Al-Fansuri memiliki pandangan tasawuf yang berbau panteisme atau wujudiyah. Ibnu Arabi dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam pemikiran tasawuf Syekh Hamzah Al-Fansuri melalui karyanya. Bahkan Hamzah Al-Fansuri dianggap orang pertama yang menjelaskan paham Wahdat al-Wujud Ibnu Arabi untuk kawasan Asia Tenggara. Syekh Hamzah Al-Fansuri juga mengutip pendapat para sufi yang beraliran wujudiyah dan non-wujudiyah untuk menjelaskan dan memperkuat pendapat Ibnu Arabi yang dinisbatkan kepadanya, seperti Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaidi, Al-Baghdadi, Al-Halaj, Al-Ghazali, Al-Mas'udi, Al-Farid, Al-Din Al-Attar, Jalal al-Din Al-Rumi, Al-Iraqi, Al-Maghribi, Syah Ni'matullah, dan Al-Jami. Syekh Hamzah Al-Fansuri tidak hanya menerjemahkan dan menghimpun pendapat mereka, namun juga dengan keahlian dalam menyusun kata-kata sehingga sesuai dengan paham Wahdat al-Wujud Ibnu Arabi. Namun Syekh Hamzah Al-Fansuri masih disebut-sebut sebagai pengikut sekte Qadariyah yang dikaitkan dengan Syekh Sunni Abdul Qadir Al-Jailani. Di bidang hukum, Syekh Hamzah Al-Fansuri disebut sebagai golongan Syafi'i. Di Nusantara, Syekh Hamzah Fansuri lebih kenal sebagai ulama sufistik yang mengadopsi dan mengembangkan pemahaman tasawuf eksistensial yang dikembangkan oleh tasawuf sufi pantis yang dijelaskan di atas. Pengertian wujudiyah Wahdat al-Wujud adalah bahwa Tuhan yang konsisten dengan gagasan manifestasi ilmunya yang berubah di dunia nyata, alam al-hayy. Tuhan adalah wujud mutlak, satu-satunya dalam keesaan Tuhan yang tidak dimiliki
pengertian tidak memiliki sekutu Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan itu tanzih, transendental, manifestasi pengetahuannya bervariasi dan memiliki penampakan lahir dan batin. Juga di samping tanzih, transenden, dia juga memiliki tasbih permanen. Ajaran tasawuf Syekh Hamzah Fansuri lainnya adalah terkait dengan hakikat wujud penciptaan. Syekh Hamzah Fansuri melihat bahwa wujud itu hanya satu walaupun terbilang banyak. Dari wujud satu ini yang merupakan kulit mazhar, kenyataan lahir, dan berupa isi kenyataan batin, dan semua benda di dunia ini sebenarnya merupakan pancaran, manifestasi atau tajaliyat yang hakiki yang disebut Al-Haq Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal menggambarkan keberadaan Tuhan sebagai laut yang tak tergoyahkan. Alam semesta ini adalah gelombang laut dalam bentuk dewa. Jadi aliran esensi mutlak ini dibandingkan dengan gerakan gelombang yang menghasilkan uap, asap, dan awan yang menjadi dunia gejala. Ini disebut ta'ayun oleh zat, dan merupakan ta'ayun ini juga disebut tanazuru. Kemudian semuanya kembali kepada Tuhan atau taraki. Tuhan disebut uap, asap, awan, hujan, dan sungai, dan kembali ke laut lagi. Bagi penganut tasawuf wujudiyah, sifat ketuhanan Rahman dan Rahim adalah cinta Tuhan kepada manusia yang terpencar dari wajah Tuhan ke mata batin manusia. Semua ciptaan yang ada di alam semesta ini adalah pancaran Rahman dan Rahimnya, sebagaimana Rahmannya berisi segalanya. Pandangan tasawuf eksistensi yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri sejak itu berkembang dari waktu ke waktu hingga menyebar ke seluruh Nusantara. Tasawuf Hamzah Fansuri berdampak besar tidak hanya di Sumatera atau Aceh, tetapi juga di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, bahkan di luar negeri. Karya Syekh Hamzah Fansuri. Syair Syekh Hamzah Al-Fansuri terdiri atas 12-21 bait yang berirama AA dan berbaris 4. Dengan pengecualian, jumlah kata per baris umumnya adalah 4. Puisi Syekh Hamzah Al-Fansuri sangat dipengaruhi oleh Arab dan Persia seperti Rubaiyat Omar Khayyam, tapi ada perbedaannya. Penerjemah Rubaiyat adalah AABA dan Syekh Hamzah Al-Fansuri mengenakan AAAA. Dengan mengacu puisi yang diuduh oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri membahas salah satu tasawuf yang dianut oleh penyairnya. Menurut penelitian, tulisan Syekh Syair Hamzah Al-Fansuri setara dengan 3 pamflet yang bergaya prosa. 32 diantaranya adalah puisi yang berbahasa Melayu. Ketiga rilasan puisi tersebut adalah Syarab al-Asyikin atau minuman orang yang dirindu. Perjanjian tersebut berisi ringkasan wahajat harujan dan cara untuk mendapatkan pencerahan kepada Allah. Dijelaskan cara mendekatkan ma'rifah kepada Allah sesuai dengan disiplin Qadariyah. Disertai ini penjelasan atau interaksi puisi Sufi ayat 15 yang ditulis tentang persoalan-persoalan metafisika atau ontologi wujudiyah. Yang kedua ada kitab Al-Mutahin atau Cakalawa Jauh. Perjanjian ini dibicarakan bagaimana alam tercipta, bagaimana Tuhan muncul, bagaimana manusia kembali ke. Demikian isi video kali ini, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.